Nah gini baru mantap. Tepat beberapa menit yang lalu Ketua Komisi X DPR RI kabulkan permintaan publik resmi akan datangkan dan naturalisasi Jairo Riedewald bersamaan dengan 3 pemain naturalisasi lainnya di Eropa pada sore hari ini. Kabarnya ada bantuan dari FIFA yang meloloskan langsung Jairo Riedewald dari regulasi yang mana Jairo bisa langsung dinaturalisasi dan tidak harus mencari berkas-berkasnya lagi. Ini jadi harapanku. Di sisi lain, Ketua Komisi X DPR RI memang dukung penuh segera naturalisasi 3 pemain bintang Eropa tambahan selain Emil dan James dan Joey Pelupeschi. Kira-kira siapa sosoknya? Simak penjelasan detailnya hanya di sini. Yes, mantap. Kabar bahagia. Kevin Dix ungkap alasan dirinya keluar lapangan pada laga Chelsea versus Copenhagen semalam. Usai pertandingan, Kevin Dix belak-belakan beri jawaban mengejutkan. Iya, saya terlihat seperti cedera. Memang hanya terkilir sedikit, tetapi bukan itu alasan sebenarnya saya meninggalkan lapangan. Tetapi saya sengaja keluar lapangan untuk menjaga stamina dan kesehatan saya agar bisa bermain bela timnas Indonesia di laga tandang dan kandang melawan Australia dan Bahrain, ujar Kevin Dix. Ini jadi prediksiku. Di sisi lain, Kevin Dix terkilir saat hadapi Chelsea di UECL. Kabar baik malah bisa bela timnas Indonesia. Ada apa sebenarnya di balik layar? Simak fakta bahagianya hanya di sini. Wah, ini baru gokil. Tepat pagi ini, Erick Thohir konfirmasi Emil Alderweireld dan James dan Joey Pelupeschi akan ambil sumpah di Eropa pada sore hari ini. Staf kepelatihan timnas Indonesia serta PSSI juga DPR RI sudah siap berangkat ke Eropa pagi hari tadi dan akan tiba di Eropa pada sore hari langsung laksanakan sumpah WNI ketiga pemain naturalisasi tadi. Diduga ada bocoran dari Sumarji akan ada kejutan spesial Ramadan untuk fans Garuda malam hari ini. Apakah ini pertanda Jairo Riedewald akan jadi kejutan spesial itu? Mari kita nantikan. Simak ulasan lengkapnya di sini. Memalukan. Anggota DPR RI ini malah malu-maluin. Beri komentar nyeleneh di hadapan para pemain bintang yang ingin dinaturalisasi, malah kritik dan hujat program naturalisasi Pak Erick Thohir yang sudah disiapkan matang-matang selama ini. Memalukan saja. Bagaimana kalau para pemain naturalisasi jadi ragu untuk bela timnas Indonesia karena DPR-nya saja begini? Wajib diserbu Instagramnya oleh fans Garuda. Menghambat kemajuan timnas Indonesia saja. Simak fakta mengejutkannya hanya di sini. Yes, yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Elkan Bagot akhirnya konfirmasi dan bocorkan rahasia A1 akan dirinya yang segera pulang ke Indonesia pada tanggal 10 Maret nanti untuk ikut serta TC bersama timnas Indonesia jelang pertandingan penting melawan Australia dan Bahrain. Akhirnya Elkan Bagot penuhi panggilan Patrick Kluivert, bantu bela pertahanan Indonesia dan lolos bersama timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Ini jadi harapan terbesarku. Di sisi lain begini kabar terbaru dari Elkan Bagot, konfirmasi dirinya dipanggil ke skuad Garuda kah? Begini katanya. Simak beritanya sampai habis. Wah, ada apa ini? China Patinama kirim kode tidak akan dipanggil dan dicoret dari timnas Indonesia. Ada sindikat karena digeser oleh Pratama Arhan yang sudah menyogok tim staf PSSI untuk booking slot di skuad Garuda. Benarkah begitu? Atau ada apa yang terjadi sebenarnya sampai China Patinama memberi kode keras di Instagram pribadinya? Ini harus diselidiki, jangan sampai ada tangan ketiga yang mengotori para pemain naturalisasi kita. Simak jawaban lengkap dan detailnya hanya di sini.
Geger satu Eropa. Penunjukan Jordi Cruyff sebagai penasehat teknis di Timnas Indonesia hanya sebagai pengalihan isu. Sebenarnya Jordi akan datang bersama sang ayah Johan Cruyff untuk bantu racik strategi formasi kelas dunia yang akan membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 dengan mudah. Ini benar-benar fantastis, bikin bahagia satu Indonesia. Karena sudah pasti jika itu benar kita akan melihat strategi tiki-taka ala Barcelona, Johan Cruyff, dan total football ala Belanda. Ini jadi prediksiku. Di sisi lain, Jordi Cruyff ditunjuk sebagai penasehat teknis, ada sindikat Johan Cruyff ikut bantu Timnas Indonesia. Simak videonya sampai habis. Begini penjelasannya. Yes, mantap. Fans Garuda bisa lega mendengarnya. Akhirnya resmi. Patrick Kluivert putuskan coret El Capitano El Nunduk, yaitu Asnawi Mangkualam dari Timnas Indonesia karena diduga menjadi beban tim saat menjadi kapten di laga Indonesia versus Cina, sehingga membuat kita kalah 1-2. Juga diduga karena terlalu dimanjakan oleh Shin Tae-yong membuat dia terlalu sombong dan keras kepala saat di lapangan. Ini jadi keinginanku. Di sisi lain, Asnawi Mangkualam akan dicoret Patrick Kluivert karena hal ini. Kira-kira apa alasan kuatnya? Simak ulasan bahagianya di sini. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian dukung penuh naturalisasi 3 pemain. Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyambut baik proses naturalisasi 3 pemain keturunan Indonesia, yaitu Emil Audero Mulyadi, Joey Matkich Pelupes, dan Dean Ruben James. Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyambut baik proses naturalisasi 3 pemain keturunan Indonesia, yaitu Emil Audero Mulyadi, Joey Matkich Pelupes, dan Dean Ruben James. Menurutnya, langkah ini menunjukkan keseriusan dalam membangun tim nasional Indonesia yang lebih kompetitif di kancah internasional. Saya menyambut baik proses naturalisasi Emil, Joey, dan Dean. Ini adalah bagian dari strategi memperkuat timnas Indonesia agar mampu bersaing di tingkat global, ujar Hetifah. Lebih lanjut, Hetifah menyoroti kualitas masing-masing pemain yang akan menjadi tambahan berharga bagi timnas. Emil Audero Mulyadi, kiper berpengalaman yang pernah membela klub besar seperti Juventus dan Inter Milan, diharapkan membawa ketenangan dan kualitas tinggi di bawah mistar gawang. Joey Matkich Pelupes, gelandang bertahan dengan pengalaman bermain di Eredivisie Belanda dan Championship Inggris, dinilai memiliki kemampuan bertahan yang kuat serta distribusi bola yang baik. Sementara itu, Dean Ruben James, bek tengah muda berbakat, menjadi prospek jangka panjang yang bisa memperkuat lini pertahanan Indonesia di masa depan. Dalam rapat bersama Menpora dan pihak terkait hari ini di DPR, yang juga dihadiri oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali, serta Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, Hetifah meminta agar proses administrasi naturalisasi dapat segera diselesaikan agar para pemain bisa bergabung dengan timnas secepatnya. Kami di Komisi X DPR RI meminta agar administrasi dipercepat, mengingat mereka dibutuhkan untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026, tegas politisi dari Partai Golkar tersebut. Sebagai Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah menegaskan komitmennya dalam mendukung kebijakan strategis untuk kemajuan sepak bola nasional. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus memberikan dukungan kepada timnas Indonesia. Sepak bola adalah kebanggaan kita semua.
Kami di Komisi X akan terus mendukung langkah-langkah yang bisa membawa timnas ke level yang lebih tinggi. Dan sebagai pecinta timnas garis keras, saya tentu berharap kita bisa melihat Indonesia bersaing di ajang internasional dengan kekuatan penuh, pungkasnya. Kevin Dix terkilir saat Copenhagen hadapi Chelsea di UEFA Conference League. Ini jadi alasan agar bisa bela timnas Indonesia. Kabar kurang menyenangkan datang dari bek timnas Indonesia, Kevin Dix. Bek Copenhagen ini mengalami cedera ketika membela klubnya menghadapi Chelsea di leg pertama 16 besar UEFA Conference League Jumat (7 Maret 2025) dini hari waktu Indonesia Barat. Copenhagen menjamu Chelsea di Parken Stadium. Dalam laga tersebut, Copenhagen kalah 1-2 dari The Blues. Tim tuan rumah lebih dulu kebobolan 2 gol lewat Reece James pada menit ke-46 dan Enzo Fernandez pada menit ke-65. Sementara 1 gol Copenhagen dicetak oleh Gabriel Pereira pada menit ke-79. Pada menit yang sama, Kevin Dix yang tampil sejak awal pertandingan dan sempat menjadi kapten pengganti pada babak kedua harus ditarik keluar karena cedera. Bek timnas Indonesia itu mengalami cedera akibat salah tumpuan ketika berduel dengan pemain Chelsea, Trevoh Chalobah. Pada momen itu, Kevin Dix melanggar pemain Chelsea itu dan mendapatkan kartu kuning. Namun yang kurang mengenakan adalah Kevin Dix harus terduduk karena rasa sakit yang dialami pada pergelangan kakinya. Salah tumpuan membuat Kevin Dix terkilir dan harus ditarik keluar dari laga tersebut. Tentu saja cedera yang dialami Kevin Dix menjadi sebuah kabar yang kurang menyenangkan, terutama bagi timnas Indonesia yang akan menjalani 2 laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 dan 25 Maret 2025. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia di Sydney pada 20 Maret 2025 dan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta 5 menit berselang. Pada penampilan terakhirnya bersama timnas Indonesia, Kevin Dix mengalami cedera ketika menghadapi Jepang di SUGBK pada November 2024. Tentu saja kabar cedera ini membuat Kevin Dix lagi-lagi terancam kehilangan kesempatan membela tim Garuda. Namun melalui fitur konten eksklusif dalam akun Instagram miliknya, Kevin Dix menegaskan bahwa dirinya tetap optimistis bisa pulih lebih cepat. Benar-benar menyakitkan, tetapi dokter mengatakan cedera itu tidak terlalu buruk, ujar Kevin Dix. Besok saya akan melakukan scan dan saya akan memberitahu Anda semua tentang hasilnya. Tetap optimistis, tegasnya. Emil Alderweireld James dan Joy Pelupesi diambil sumpah di KBRI Roma pada 10 Maret 2025 demi membela timnas Indonesia. 3 calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, yakni Emil Alderweireld James dan Joy Pelupesi, dikabarkan akan diambil sumpah kewarganegaraan RI di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Roma, Italia. Dalam keterangan tertulisnya, Menteri Hukum Menkum Supratman Andi Aktas mengutus tim Sekjen dan Dirjen AU ke Italia pada Kamis (6/3/2025) untuk mengurus proses naturalisasi ketiganya. Naturalisasi Emil Alderweireld James dan Joy Pelupesi telah disetujui dalam rapat paripurna DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat pada Kamis hari ini. Ketiganya ditargetkan sudah bisa membela timnas Indonesia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra timnas Australia dan timnas Bahrain, masing-masing pada 20 dan 25 Maret 2025.
Naturalisasi Emil Alderweireld James dan Joey Pelupesi dipercepat dan pengambilan sumpahnya dilakukan di KBRI Roma karena ketiganya masih membela di klub masing-masing di Eropa. Kami dari Kemenkum membantu percepatan proses ini dengan harapan ketiga pemain tersebut segera memperkuat timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar Supratman Andi Aktas. Negara membutuhkan tenaga mereka untuk segera masuk daftar pemain timnas Indonesia. Jadi kami akan membantu percepatan pengambilan sumpah agar mereka resmi dapat berpaspor Indonesia, imbuh Supratman Andi Aktas. Sesudah menjadi warga negara Indonesia WNI, ketiganya akan menjalani perpindahan federasi dari Asosiasi Sepak Bola Italia FIGC untuk Emil Alderweireld dan Asosiasi Sepak Bola Belanda KNVB untuk Dean James dan Joey Pelupesi ke PSSI di FIFA. Kami berharap tim PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir tidak mengalami kendala dalam proses lanjutan mendaftarkan 3 pemain naturalisasi ke FIFA, kata Supratman Andi Aktas. Kemenkum mengungkapkan bahwa naturalisasi dan perpindahan federasi ketiganya harus sudah selesai paling lama pada 13 Maret 2025 untuk bisa bermain kontra Australia. Kompilasi komentar nyeleneh anggota DPR RI terkait program naturalisasi, Ahmad Dhani beri pernyataan kontroversial. Komentar nyeleneh yang disampaikan oleh anggota Komisi X DPR RI, Ahmad Dhani, ketika mengomentari program naturalisasi Kemenpora dan PSSI menjadi perhatian serius dari publik. Di media sosial, publik melayangkan kritik tajam terhadap Ahmad Dhani atas sarannya kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam rapat kerja Komisi X DPR RI bersama Wamenpora Taufik Hidayat. Dalam sesi tersebut, ada beberapa komentar nyeleneh yang disampaikan Ahmad Dhani dalam agenda yang membahas permohonan kewarganegaraan Indonesia bagi 3 pemain keturunan yang disiapkan sebagai amunisi baru Timnas Indonesia. Selain komentar dari Ahmad Dhani, rapat kerja DPR RI yang berkaitan dengan program naturalisasi pemain keturunan Indonesia beberapa kali diwarnai komentar-komentar yang kontroversial. Dalam rapat kerja yang terbaru, Ahmad Dhani memberikan saran bernada rasisme kepada Ketua Umum PSSI. Politisi dari Partai Gerindra itu meminta naturalisasi pemain bule dikurangi dan diganti dengan warna kulit lainnya. Karena menurut saya ini bagian dari revolusi dalam dunia persepakbolaan. Namanya revolusi itu harus ekstrem. Tapi usul saya, kurangilah pemain yang bule. Dalam tanda kutip, pemain yang rasnya bule, rambut pirang, dan mata biru, ujar Dhani. Karena menurut saya untuk Indonesia kurang enak dilihat. Kalau bisa cari pemain yang mungkin secara ras mirip-mirip kita, entah itu dari Korea Selatan atau Afrika, yang mirip-mirip kita, lanjut dia. Tidak masalah banyak pemain yang dinaturalisasi, yang penting warna kulitnya masih seperti kita. Sebab kalau bule itu dilihatnya seperti bagaimana gitu Pak Erick Thohir. Itu cuma usulan saja, tambah politisi Partai Gerindra tersebut. Kisah miris karier Elkan Bagot di Timnas Indonesia, dulu andalan Garuda, kini nasibnya terkatung-katung. Miris karier Elkan Bagot di Timnas Indonesia layak menjadi catatan. Sebab dulunya menjadi andalan di Timnas Indonesia, kini nasibnya justru terkatung-katung. Nama Elkan mulanya muncul sebagai bagian dari proyek ambisius Sintayong kala itu untuk mempersiapkan Timnas Indonesia U-Strip 19 yang akan berkompetisi di Piala Dunia U-Strip 2021. Elkan bermain dalam 2 pertandingan berpasangan secara bergantian dengan Rizky Ridho dan Komang Teguh ketika menghadapi 2 laga uji coba melawan Makedonia U19 yang berakhir dengan kemenangan 4-1 dan hasil imbang 0-0.
Elkan Bagot resmi main bareng Ipswich Town di divisi Championship pemain kelahiran 23 Oktober 2002 di Bangkok, Thailand. Ini merupakan bek tengah andalan timnas Indonesia yang justru kini dikabarkan tidak akan dipanggil lagi oleh timnas Indonesia yang diasuh oleh Patrick Kluivert. Menurut pengamat sepak bola bernama Bung Ropan, Bagot sendiri menolak untuk mengikuti skuad timnas Indonesia pada Maret ini. Pesepak bola yang dimiliki Ipswich Town tersebut diklaim masih ingin mendapatkan menit bermain secara reguler di klub barunya Blackpool. Bagot baru bermain 13 kali di musim ini imbas dari masalah cedera yang dialaminya pada paruh pertama musim. Belakangan bahkan dia terdegradasi ke bangku cadangan imbas dari masalah cedera yang menimpanya pada 15 Februari 2025 lalu ketika menghadapi Mansfield Town. Sang pemain timnas Indonesia sama sekali tidak dimainkan saat Blackpool menghadapi Stockport. Namun Bagot telah kembali menjadi starter saat Blackpool menghadapi Peterborough dalam lanjutan kasta ketiga Liga Inggris, League One. Dia bermain selama 65 menit dalam laga itu. Pelatih Blackpool FC, Steve Bruce, yang merupakan legenda Manchester United, menjelaskan situasinya setelah laga yang berakhir imbang tanpa gol tersebut. Secara defensif di babak pertama, secara khusus itu bukanlah masalah. Itu adalah tentang keputusan yang dibuat di sepertiga akhir yang tidak cukup bagus. China Patinama kirim kode tak dipanggil Patrick Kluivert untuk laga timnas Indonesia versus Australia dan Bahrain. Kirim kode tak dipanggil Patrick Kluivert untuk laga timnas Indonesia versus timnas Australia dan Bahrain. Pemain milik CAS Open ini mengunggah sejumlah foto dan caption di akun Instagramnya @s_patinama Kamis 6 Maret 2025 malam waktu Indonesia Barat. Dalam foto itu, ia membagikan keseruan saat proses syuting salah satu produk di Indonesia. China Patinama juga membagikan momen bahagia bersama pemain timnas Indonesia lain yang juga mengikuti proses syuting, Sandy Walsh. Keajaiban dari rasa syukur dapat mengubah persepsi Anda sedemikian rupa hingga mengubah dunia yang kamu lihat, tulis China Patinama di akun Instagramnya. Banyak dari netizen Indonesia menilai unggahan itu sebagai curhat. China Patinama tidak dipanggil Patrick Kluivert untuk laga melawan Australia dan Bahrain pada 20 serta 25 Maret 2025. Kondisi itu membuat sejumlah netizen Indonesia sedih. Masa enggak dipanggil sih? Padahal di foto jersey terbaru China paling menjual dengan lengan panjangnya, tulis akun @achmadifon20 di unggahan akun Instagram China Patinama. China Patinama musim ini telah 16 kali bermain bersama sang klub CAS Open di Liga 2 Belgia 2024 hingga 2025. Namun dalam 7 laga terakhir yang dijalani CAS Open, China Patinama hanya main 4 kali dan itu pun hanya beberapa menit. Di saat bersamaan, pesaing China Patinama di posisi fullback kiri timnas Indonesia sedang bagus-bagusnya. Calvin Verdonk mencetak 1 gol dan 1 assist dari 24 laga bersama NEC Nijmegen di Eredivisie 2024 hingga 2025. Sementara Pratama Arhan yang baru gabung Bangkok United awal 2025 langsung moncer. Dari 10 pertandingan di semua kompetisi bersama Bangkok United, Pratama Arhan mengemas 2 assist. Penunjukan Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis diyakini untuk dukung kinerja Patrick Kluivert. Penunjukan Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis timnas Indonesia masih hangat dibicarakan seiring dengan persiapan duel melawan timnas Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 20 Maret 2025.
Jordi Cruyff diharapkan bisa memberikan masukan kepada tim pelatih, terlebih kepada Patrick Kluivert selaku nakhoda skuad Garuda. Timnas Indonesia dan Australia akan melakoni matchday 7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua tim sama-sama menargetkan kemenangan demi menjaga asa ke fase selanjutnya. Pengamat sepak bola nasional Roni Pangemanan menilai Jordi Cruyff sosok yang kaya pengalaman karena pernah terkait dengan tim besar seperti Barcelona dan Manchester United. Kalau bicara Jordi Cruyff, ini kan anaknya dari legenda Belanda Johan Cruyff. Dan dia okelah. Dia pernah menjadi direktur olahraga Barcelona. Dia pernah main di Barca, pernah main di MU sebelum dipinjamkan ke beberapa klub, kata Roni Pangemanan melalui tayangan YouTube Sportif Indonesia baru-baru ini. Pengamat yang juga jurnalis senior tersebut menambahkan Jordi Cruyff bertujuan membackup Patrick Kluivert. Tapi dia mungkin lebih membackup untuk Patrick Kluivert sebagai penasihat teknis. Karena ini kan sudah tanggung. Momentum itu ada dan Pak Erik melihat di sini bahwa harus ambil kesempatan ini, ujarnya. Dengan kehadiran seorang penasihat teknis, karena dari blueprint PSSI itu untuk lolos Piala Dunia kan 2034. Tapi kenapa di 2026? Karena momentum itu ada di sini. Beda kalau kita itu keluar sampai putaran keempat. Agak lebih sulit lagi pertarungan dengan di sebelah. Ada Uni Emirat Arab, Oman, banyaklah tim itu. Nah sekarang posisi kita itu bagus untuk bisa bertarung. 1 poin di belakang Australia. Kalau Jepang nggak usah dibicarakan, sudah pasti lolos. Tapi peluang ini kan enak. Arab Saudi 6, kita 6, Bahrain 6, Cina 6. Wah itu ramai. Maka sama Pak Erik momentum itu diambil. Kesempatan itu kapan lagi akan datang? Makanya sekarang nggak tanggung-tanggung. Datanglah Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Denny Lanzaat, dan Gerald Vandenburg. Sekarang Jordi Cruyff. Nantinya ada Dirtak yang akan muncul. Termasuk Asnawi Mangkualam, Patrick Kluivert coret 5 mantan pemain kesayangan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Namun menurut Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji, Patrick Kluivert sudah memegang 26 hingga 27 pemain. Disinyalir pemain-pemain sudah dipanggil untuk mempersiapkan diri menghadapi laga melawan Australia (20 Maret 2025) dan Bahrain (25 Maret 2025). Menurut informasi yang disampaikan salah satu pengamat sepak bola tanah air Haris Pardede, Asnawi Mangkualam yang menjabat Kapten Timnas Indonesia di era Shin Tae-yong tidak untuk laga Maret 2025. Ia tidak dipanggil karena kalah saing dengan Sandy Walsh dan Kevin Dix yang dikenal andal mengawal sisi kanan pertahanan. Soal Asnawi, ini info yang sangat kredibel dan bisa dipercaya. Menurut informasi, Asnawi tidak dipanggil untuk timnas. Pemanggilan timnas pelan-pelan sudah dilakukan supaya pemain sudah siap ketika nantinya berkumpul di Jakarta atau langsung terbang ke Australia, kata Bung Harpa. Selain Asnawi Mangkualam, Yakob Sayuri (Malut United) juga ditengarai tak dipanggil Patrick Kluivert. Seperti Asnawi Mangkualam, Yakob Sayuri juga kalah saing di posisi fullback atau winger kanan. Sementara Yakob Sayuri, dari informasi yang saya dapat, tidak ada pemanggilan sampai hari ini, Kamis 6 Maret 2025 kepada Malut United. Jadi hampir pasti dia tidak dipanggil kecuali ada 2 hingga 3 bek kanan yang cedera. Yakob Sayuri bisa saja dipanggil untuk menggantikan pemain lain, lanjut Bung Harpa.